Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sayahudin, salah satu anggota calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Selama kurang lebih 2 minggu, saya mempelajari dan berdiskusi tentang modul dan artikel di LMS Pendidikan Guru Penggerak tentang sejarah pendidikan Indonesia dan falsafah hidup serta pemikiran filosofis dari tokoh penting nasional pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sungguh sangat menyegarkan dan menumbuhkan berbagai macam ide dan gagasan untuk bisa ikut serta melanjutkan perjuangan beliau di masa kini. Yang saya simpulkan dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, sama halnya dengan perkembangan energi dari lingkungan, kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya, dengan memperhatikan potensi dirinya, salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks sosial dan budaya di tempat masing-masing. Yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak atau student center. Yang keempat, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak bukan kertas kosong. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu saya latih dan kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Yang terakhir dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karasa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan
masyarakat. Mungkin itu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan. Yang selanjutnya adalah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya pahami, yang pertama adalah murid seperti kertas kosong. Yang kedua, murid yang duduk dan diam adalah murid yang baik, yang nurut kepada gurunya. Yang ketiga, murid dipaksa agar mereka memahami tujuan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, murid berhasil jika sudah memenuhi KKM dalam pembelajaran. Hal yang empat ini sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa semua ini adalah pemikiran yang salah atau keliru. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya simpulkan atau refleksi bagi saya, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas dan terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut perlu saya latih dan kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Disinilah saya mulai mencoba untuk dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah saya mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Disinilah saya mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, pendidik sebagai pamo yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Mungkin koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang modul 1.1 hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.